RCTI yakni Anak Cucu Adam yang sudah habis masa tayangnya, dengan harapan sinetron Cincin akan melebihi dari sinetron sebelumnya. Kira-kira alasan apa RCTI menayangkan sinetron Cincin untuk menggantikan Anak Cucu Adam? Sinetron Cincin ini juga sangat kuat, jadi sangat kuat sekali dari sisi cerita, di mana jalinan ceritanya akan dramatisasi dan jalinan ceritanya akan sangat kuat, sehingga kami harapkan ini bisa dapat mengikat penonton. Dukungan yang sama juga datang dari seorang pengacara bernama Andar Situmorang Sarjana Hukum. Meski belum resmi berstatus sebagai kuasa hukum Roy, Andar mengaku prihatin terhadap nasib sial yang menimpa Roy Martin. Apalagi melalui kacamatanya, Andar melihat banyak kecacatan dalam prosedur penangkapan mantan bintang idola kaula muda itu. Menurut penglihatan kami, proses hukum ini tidak dijalankan penyidik sebagaimana ketentuan KUHAP. Kalau kita ikutin waktu penangkapan itu baik dari saksi-saksi apa juga tidak ada surat penggeledahan rumah. Kemudian surat penyitaan. Waktu itu ya, hari kedua mungkin dibuat lagi, diterbitkan, itu udah cacat. Ya. Sehingga apa yang disita di situ menjadi cacat. Memang ini dimungkinkan dalam rangka kebiasaan hukum. Jadi hakim pun bisa menerima kalau kemudian proses permintaan izin tersebut itu dilakukan belakangan, terutama terkait dengan bahwa masalah narkoba itu sudah menjadi masalah bangsa. Untuk menunjukkan keprihatinannya, Andar Situmorang sengaja datang ke Polda Metro Jaya tidak lama setelah penangkapan Roy Martin untuk memberikan bantuan hukum. Di sana untuk kedua kalinya ia menemukan keganjilan. Saya malam itu sebetulnya berupaya sampai dari jam 1 saya sampai jam 4 pagi situ kan. Di Polda, saya udah kasih surat supaya saya ikut mendampingi. Kenapa? Karena saya tahu pidana, pintu gerbang pidana itu ada di penyidikan. Salah start, keterusan salah. Saya dengar itu tersangka ada 3 ya, dan saya dengar dari teman saya yang tahu rumah itu, tersangka ada 3. Tapi kok besok atau kemarin pagi terangan pers ini dan juga dari Direktur Narkoba kenapa jadi 2? Jadi patut saya pertanyakan ya. Karena tidak ada alasan undang-undang psikotropika untuk menghilangkan 1 orang. 3-tiganya tersangka, ya 3-tiganya. Atau 3-tiganya bebaskan. Pada masa dewasa ini, di mana era keterbukaan ya pers dengan bebas meliput, itu rasanya agak susah lah untuk konspirasi. Kejanggalan yang diungkapkannya ini semata-mata diakui Andar bukan untuk memperkeruh suasana ataupun membela seorang pemakai narkoba, melainkan demi menegakkan hukum. Keluarga pada prinsipnya tadi dari Jalan Meriam Muda, mungkin kami juga akan melakukan upaya hukum, menggugat perdata atas perampasan kemerdekaan akibat kesalahan-kesalahan tadi, dan mempraperadilankan bahwa ini tanpa prosedur, bagaimana diperkenankan undang-undang KUHAP-nya. Peristiwa penangkapan Roy Martin yang terkait kasus narkoba serta-merta mengubur dalam masalah perseteruan Roy Martin dengan Anwar Fuadi yang selama ini marak beredar soal tuduhan penyelewengan dana yang ditujukan kepada ketua Parsi itu. Selentingan mengenai keterlibatan Anwar Fuadi yang didukung penuh oleh Ruhut Sitompul untuk menjatuhkan citra Roy Martin pun semakin kuat berhembus seiring dengan semakin dalamnya penelusuran terhadap kasus Roy Martin. Komentar Ruhut Sitompul di berbagai media massa menjadi dugaan kuat kalau pengacara yang juga bintang sinetron ini terkesan menari di atas penderitaan Roy Martin. Awal kami rame, Roy Martin itu mengirim utusan sahabatnya. Ya sekarang gue bilang namanya Timbo Siahan. Salah satu pimpinan Jak TV. Direksi di Jak TV. Dia bilang, Ruhut, Roy Martin barusan telepon saya. Kan kalian sahabat. Udahlah, damai saja. Aku bilang, aku sama dia gak ada masalah, ingat, tapi dia jangan kejar-kejar lagi Anwar Fuadi. Disebut sebagai pengadu, Ruhut jelas membantah. Ia merasa tidak pernah membawa dendam kesuma terhadap Roy akibat perseteruannya dengan Anwar Fuadi. Apalagi sebelum tertangkap karena kasus narkoba, ia dan Roy nyaris berdamai dengan perantara pihak ketiga sebagai pengibar bendera perdamaian. Sekarang dia kirim Alek Asma Subrata.
beberapa kawan-kawan dia, Ruhut tolong dong besuk Roy Martin. Aku mau besuk, tapi aku tanya sama klien, tepat nggak aku sekarang besuk karena semua klien aja masih nuduh gua. Kalau klien mulai sekarang nggak nuduh gua, besok atau lusa aku datang besuk. Pemirsa, berikut komentar dari Mbak Tutut tentang rencana pernikahan putranya Dani Rukmana dengan Lulu Tobing. Kisah asmara Lulu Tobing dengan Dani Rukmana yang kabarnya nyaris memasuki gerbang pernikahan hingga saat ini masih menjadi sebuah misteri. Meski ayah kandung Lulu Tobing jelas-jelas telah membenarkan adanya jalinan asmara antara putri bungsunya dengan cucu mantan penguasa Orde Baru itu, Lulu Tobing tetap memilih untuk tutup mulut. Berbeda dengan Lulu Tobing dan Dani Rukmana yang memilih untuk menyimpan rapat rencana bahagia mereka, Siti Hardianti Rukmana alias Mbak Tutut ibunda Dani justru sebaliknya. Memang Mbak Tutut tidak berbicara banyak. Ditemui usai menghadiri perhelatan besar Agung Gumelar, Mbak Tutut membenarkan adanya rencana bahagia putra bungsunya itu. Mudah-mudahan. Ya, tunggu tanggal mainnya ya. Enggak, pokoknya nanti dikasih tahu deh. Kapan tepatnya Lulu dan Dani naik pelaminan, Mbak Tutut tidak mau berkomentar. Yang jelas, ia telah memberikan restunya atas hubungan Dani dan Lulu. Anak baik, anak yang sopan. Apa sih? Wes. Sebagai ibu, Mbak Tutut hanya bisa berharap agar hubungan asmara Dani dan Lulu dapat berjalan baik. Apapun pilihan akhir mereka nanti. Iya, pokoknya mohon doa restu aja dari semuanya. Kalau emang Tuhan mengizinkan, pasti mereka akan jadi suami istri, itu ya. Semua tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Wes, Ram. Andai kau izinkan, walau sekejap memandang. Setelah sukses dengan Leontin 1 dan 2, stasiun kebanggaan kita RCTI kembali akan menayangkan sebuah sinetron drama dengan multikonflik yang berjudul Cincin. Dengan tema cerita dan nuansa berbeda dari sinetron sebelumnya yang diproduksi oleh Cinemark Production. Kisah di serial ini mengedepankan sebuah suratan yang tidak bisa dielakkan bahwa mereka masih memiliki kaitan saudara, kaitan masalah, kaitan dendam, dan kaitan masa lalu yang menjadikan jalinan cerita yang sangat menawan. Sinetron ini selain dibintangi oleh Ririn Dwi Ariyanti, Chelsea Olivia, Dude Harlino, dan Adjie Pangestu, juga akan diperindah dengan lagu Iwan Fals sebagai soundtrack yang berjudul Izinkan Aku Menyayangimu, yang ternyata ini merupakan soundtrack pertama Iwan Fals dalam sebuah sinetron. Sinetron Cincin ini menggeser sinetron unggulan lainnya yang tayang di RCTI, yakni Anak Cucu Adam yang sudah habis masa tayangnya, dengan harapan sinetron Cincin akan melebihi dari sinetron sebelumnya. Kira-kira alasan apa RCTI menayangkan sinetron Cincin untuk menggantikan Anak Cucu Adam? Sinetron Cincin ini juga sangat kuat, jadi sangat kuat sekali dari sisi cerita, di mana jalinan ceritanya akan dramatisasi dan jalinan ceritanya akan sangat kuat, sehingga kami harapkan ini bisa dapat mengikat penonton. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda.
Jangan lupa saksikan terus Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.